Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para pendengar KMTV dan Radio Rabbani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh dengan keberkahan ini, berlipat-lipat keberkahan dari Allah Azza wa Jal, keberkahan rumah Allah, keberkahan kita berada di pagi hari, keberkahan kita jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat berkah ini menambah keberkahan hidup kita, kebaikan dan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Masih melanjutkan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah. Pagi ini pembahasan dalam rukun iman, al-imanu bil kutub. Setelah kita menyelesaikan al-imanu billahi wa malaikatih wa kutubih, yaitu iman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia al-kutub al-munazzalah, kitab-kitab yang telah diturunkan Allah, allati anzalaha ala rusulihi, yang diturunkannya kepada para rasulnya, hidayatan lil khalqi wa rahmatan lahum, sebagai petunjuk bagi makhluk dan rahmat bagi mereka. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk, panduan, pegangan hidup bagaimana seharusnya seorang hamba, sekaligus dia merupakan rahmat Allah, rahmat bagi umat, rahmat bagi kaum yang diturunkan kepada mereka Alkitab yang dijelaskan oleh Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 136. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ini Alkitab, wal kutub, kitab-kitabnya. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, yang diturunkan kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub dan al-asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di mana kita tidak membedakan antara mereka para rasul yang diutus Allah Azza wa Jalla. Kita imani dan kita yakini mereka para rasul dan mereka membawa risalah dari Allah, ya, yang telah menjalankan tugas dan amanah dari Allah tabaraka wa taala. Ini kita yakini. Allah juga mengatakan, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, katakan aku beriman kepada apa yang telah Allah turunkan dari kitab,
wa umirtu li'a'dila bainakum. Aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Maka ketika kita beriman kepada Al-Kutub yang diturunkan Allah, memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah ketika kita mengatakan al-imanu bil kutub al-munazzalah, kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, artinya al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut memang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari siapa-siapa, bukan dari siapa-siapa, tapi haqqun minallah. Kitab-kitab tersebut seperti yang kita maklumi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha kal-Qur'ani wa Taurati wal Injil wa Zabur. Kita mengimani dari kitab-kitab yang telah kita ketahui namanya, seperti Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, wa Zabur kepada Daud. Wa ma lam na'lam ismahu, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kita tidak tahu namanya. Nama-nama yang sudah kita ketahui kita imani. Dan ada as-suhuf dan kitab-kitab yang Allah turunkan yang tidak ketahui namanya, fanu'min, kita beriman bihi ijmalan, secara global, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, ikhwani, di antara konsekuensi makna daripada iman kepada Al-Kutub, kita mengimani dia turun dari Allah, kita imani yang sudah kita ketahui namanya, dan kita juga mengimani yang tidak kita ketahui namanya. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha, kita membenarkan apa yang dibawa dari berita dari kitab-kitab tersebut. Kita benarkan beritanya. Ka akhbaril Qur'anil Karim jami'an, seperti berita-berita yang dibawa oleh Al-Quran misalnya. Berita apa saja? Berita apa saja, seluruhnya kita imani. Tentang Rasul, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, apalagi tentang kehidupan, keluarga, informasi apa saja yang diberitakan oleh Al-Quran kita imani. Wa akhbariha ma lam yubaddal min kutubis sabiqah, dan berita-berita yang mana ada pada kitab-kitab yang sebelumnya. Maka ini kita benarkan semuanya. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada yang kita ragukan, semuanya adalah benar dan kita benarkan. Wa huwa kalamullah, dan itu adalah firman Allah dan kita benarkan. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita meyakini itu adalah kalamullah, dan dia sebaik-baik kalam, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang nanti tidak membenarkan sebagiannya dan membenarkan sebagiannya. Ini adalah perihal keadaan orang-orang Yahudi. Mengimani sebagian, mengingkari sebagiannya. Kita tidak. Al-Quranul Karim kulluhu kalamullah, semuanya firman Allah, dan semuanya adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah 114 surat. Kita imani, kita benarkan seluruh berita yang Allah sampaikan, dan itu adalah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, setelah kita membenarkan dari seluruh berita yang ada, al-amalu bil ahkamil waridah, kita mengamalkan hukum-hukum yang terdapat pada Al-Quranul Karim tersebut. Malam yunsakh minah, selama hukum itu tidak dinasakh. Nah, ini ya 4 poin yang ada pada iman bil kutub. Mengimani dia adalah turun dari Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama yang sudah sampai kepada kita dan kita ketahui namanya.
atau kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya. Nu'minu bihi ijmalan, kita imani. Yang ketiga, membenarkan berita yang disampaikannya. Yang keempat adalah mengamalkan seluruh hukum-hukum yang terkandung dalamnya. Ya. Wal Quran nasikhun li jami'iha. Al-Quranul Karim menyempurnakan, menasakh, menghapus hukum-hukum yang sebelumnya. Contoh, hukum pernikahan. Ya. Di dalam syariat sebelumnya ada beberapa bentuk-bentuk pernikahan. Atau dalam kebiasaan-kebiasaan misalnya banyak pernikahan. Tapi Islam memilih dan menetapkan pernikahan seperti mana yang lazim kita maklumi dalam syariat kita hari ini. Ya, maka itulah kita harus meyakini, kita harus memahami ya, dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ini muhaiminan alaihi inilah yang harus kita pahami. Maka kami turunkan kepada kamu Al-Qur'ana bil haqq, dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di sisi kamu, yang diturunkan kepada kamu, minal kitab. Inilah Al-Quranul Karim. Inilah 4 perkara yang mesti kita pahami tentang iman kepada Al-Kutub. Selanjutnya, al-imanu bir-rusul, iman kepada para rusul. Ini adalah rukun yang keempat. War-rusul, siapa itu rasul? Huwa man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in wa amrin bitablighi wa amara bitablighi. Rasul adalah orang yang diberikan kepadanya wahyu dari manusia, dari golongan manusia, membawa syariat dan diperintahkan untuk disampaikan syariat itu. Wa awwalur rusul, rasul yang pertama siapa? Nuh alaihi salam. Dalam Sahih Bukhari dari hadis As-Syafa'ah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya'tuna ila Adam, nanti semua orang di hari kiamat kelak di padang mahsyar seluruhnya datang kepada Adam. Penantian yang sangat panjang di padang mahsyar, penantian yang sangat berat, penantian yang sangat menegangkan, kondisi yang sangat menakutkan di situ. Wallahi semua orang merasakan di hari itu sangat menakutkan. Dan saking lamanya penantian itu, ya, dan ini adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak tahan datang kepada Nabi Adam alaihissalam, agar Allah putuskan perkara di hari itu segera. Ya'tuna ila Adam. Mengapa mereka datang kepada Nabi Adam? Liyashfa' lahum, agar mereka minta disampaikan kepada Allah, ya, agar Allah putuskan. Faya'tadhiru ilaihim, Adam tidak sanggup menghadap Allah, meminta agar Allah putuskan. Huyakul u'tuna Nuhan, datanglah kepada Nuh, dia adalah rasul pertama. Awwalu rasulin ba'athahullah. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, karena nanti di situ ada datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan terakhir mereka datang kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di saat itu dia menyanggupi meminta dan bahkan memuji Allah dengan pujian lam yasbiquhu qabl, pujian yang tidak pernah sebelumnya, pujian yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW memuji Allah azza wa jalla. Maka Nabi diperintahkan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'tah, minta pasti kamu diberi. Ya Allah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, meminta keselamatan untuk umatnya yang tercinta. Bayangkan bukti cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini di dunia sampai di akhirat kelak. Di saat yang sangat menakutkan, saat menegangkan hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih teringat dengan siapa? Umatnya sallallahu alaihi wasallam, masih ingat dengan umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk diberikan kepada umatnya. Ikhwani wa akhwati fiddin,
Maka hadis syafaat ini menunjukkan bahwa Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Dan Rasul yang terakhir siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ini adalah kalam Allah yang mengatakan dia adalah Rasul dan penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, maka mengetahui para rasul dan mengimani mereka adalah kebaikan, adalah bagian daripada iman di dalam kehidupan kita. Dan perlu kita pahami, war-rasul hum min afdal khalqihi wa ibadihi. Para rasul itu adalah orang yang paling baik, yang paling mulia, yang paling dari hamba-hambanya. Para rasul adalah orang yang paling makhluk yang paling mulia dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ya, semuanya masing-masing kami jadikan orang faddalna, kami tinggikan, kami muliakan atas sekalian alam. Para rasul yang diutus Allah, orang yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Wa bi'satur rasuli, dan perlu kita ketahui bersama, ni'matun minallahil alal bashar, bahwa diutusnya para rasul nikmat yang agung, nikmat yang mulia. Bahkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umat ini adalah al-man, adalah karunia, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian ikhwani wa akhwati fiddin? Lianna hajatal bashari ilaihim daruriyah ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarabi wa ashaddu min hajatil maridi ila at-tabib. Kebutuhan kita terhadap diutusnya Rasul yang menjelaskan tentang syariat, hukum halal dan haram, hukum yang mengantarkan kita kepada kebaikan, surga dan neraka, tentang hari kiamat, tentang mizan, tentang sirat, tentang syafaat, tentang al-ba'ats dan seterusnya. Kita lebih butuh penjelasan Nabi, lebih butuh daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Bahkan lebih butuh seorang yang sakit kepada dokter. Bayangkan itu. Betapa banyak nikmat di dunia ini yang kita kufuri karena kita tidak mengetahui itu nikmat. Diutusnya seorang Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, nikmat bagi kita, tapi kita tidak merasakan itu nikmat, makanya kita tidak bersyukur. Maka mukmin yang baik, dia bersyukur kepada Allah yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi qudwatun hasanah, yang menjadi teladan dalam segala urusan, dalam akhlak, di dalam ibadah kepada Allah, di dalam muamalah, di dalam hubungan dia dengan Sang Khalik. Manusia yang paling sempurna yang ada di muka bumi, guru terbaik bagi umat ini, seorang pemimpin yang terbaik, sahabat yang terbaik, seorang ayah yang terbaik, seorang suami yang terbaik. Dialah alaihissalatu wassalam. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah menjelaskan, yang telah menerangkan apa saja dari agama yang mulia ini, sehingga kita bisa selamat dari jalan-jalan keburukan, kehancuran, kebinasaan, menuju jalan kebahagiaan, keselamatan dan kemenangan. Itulah nikmat yang sangat agung yang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Bertugas mereka itu jelas, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, diturunkan kepada mereka al-kitab bil haqq, dengan benar. Artinya kalau kita pegang kitab-kitab yang dibawa oleh mereka, Muhammad SAW membawa Al-Quran, kita pegang dengan benar, kita ikuti, kita amalkan.
Dan itu adalah sebuah kebahagiaan dan kemuliaan. Dan Allah jadikan Alkitab sebagai fungsi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu, sebagai sebuah acuan panduan untuk memberikan hukuman di antara manusia, memberikan putusan-putusan di antara manusia ketika mereka berselisih. Ikhwani wa akhwati fiddin, Rasul adalah diutusnya para Rasul adalah nikmat bagi kita. Dan Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam, dan Rasul terakhir adalah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kita lihat, wa afdaluhum hum ulul azmi, yang paling afdal di antara para Nabi yang diutus adalah ulul azmi. Mereka adalah Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, wa Isa alaihissalam, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ulul azm. Wa afdalu ulul azmi al-khalilan. Yang paling afdal dari ulul azmi yang 5 tadi, dua kekasih, al-khalilan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa afdalul khalilaini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Urutan ulul azmi ada 5. Ya, ada 5. Dari yang 5 ini, 2 yang paling afdal. Siapa mereka? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari yang 2 ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Inilah bahwa mereka di antara para nabi dan rasul pun mereka ada tingkatan-tingkatan, dan itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Maka di antara makna kita beriman kepada para rasul, kita meyakini bahwa mereka adalah rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengikuti dan kita mengimani dari syariat-syariat yang telah disampaikan, yang telah diajarkan kepada umat, khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti, kita jalankan perintah-perintahnya dengan tidak membenturkan wahyu Allah azza wa jalla dengan akal pikiran kita, tidak membenturkan dengan akal yang pendek ini. Karena betapa banyak terkadang syariat yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Maka ini bukanlah bagian dan cara kita beragama. Kita terima, bukan kita tolak, bahkan bukan kita hina. Kita terima apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kita jalankan dari syariat yang mulia ini. Inilah bentuk keimanan kita kepada mereka, di mana kita mengimani bahwa mereka adalah sebagai seorang rasul, dia Nabi Muhammad adalah sebagai seorang rasul, kemudian kita menjalankan perintah-perintahnya, dan kemudian kita ikuti segala bentuk ajarannya. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di antara makna kita bersaksi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fi ma amar, kita mentaati seluruh perintah-perintahnya, wa tasdiquhu fi ma akhbar, kita membenarkan berita yang di bawahnya, wastinabu mana anu wa zajar, kita tinggalkan dan kita jauhkan segala apa yang dilarang dan dicegahnya, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, kita tidaklah menyembah Allah kecuali apa yang telah disyariatkan. Inilah bentuk ittiba kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita hidup berusaha untuk mengikutinya sepenuh hati kita, penuh dengan cinta dan ketunduan, iman kepada Allah dan iman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah syariat yang mulia yang harus ada dalam hidup kita, yang mesti kita tegakkan dalam keseharian kita. Bukan hanya iddia, bukan hanya ucapan, bukan hanya sekadar polesan lisan saja kita mencintainya. Sekuat tenaga kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini. Bukan amalan yang dibatasi oleh waktu, bukan amalan yang hanya sekedar musiman, tapi amalan yang harus ditegakkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita.
baik itu kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pemudi, sebagai seorang guru, baik itu sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita, atau kita sebagai seorang sahabat, ambillah contoh tauladan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa innahul wafa, seorang pemuda laki-laki, seorang pemimpin sahabat yang selalu menepati janji, yang selalu menepati janjinya. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum, ya, beriman kepada para rasul adalah bagian daripada yang tak terpisahkan dalam kehidupan seorang beriman agar sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara iman berikutnya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir adalah rukun yang kelima, dan itu disebut juga dengan yaumil akhir li'annahu la yauma ba'dah. Kenapa disebut dengan yaumil akhir, hari kiamat itu? Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Itulah hari penghabisan. Nah, kemudian setelah itu manusia dibangkitkan, kemudian manusia setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang amalannya, diberikan balasan. Hanya satu dari dua halte terakhir, al-jannatu wan nar. Orang beriman akan berada di surga khalidina fiha. Orang kafir akan berada di neraka khalidina fiha. Makanya ketika kita mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah terjadi semua hisab di hari kiamat kelak, maka Allah akan jadikan kematian itu seperti makhluk, kemudian Allah sembelih. Hayatun bila maut, kehidupan yang tidak ada kematian setelah ini. Bayangkan itu ya. Ini harus kita pikirkan, ikhwani wa akhwati fiddin. Kita di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini hanya sebentar. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua yang kita miliki akan semua ditinggalkan. Apa yang kita cari? Amal. Apa yang kita cari? Ya, karya-karya kebaikan kita yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat kelak. Ini yang kita mesti pikirkan. Ya, ini yang mesti kita pikirkan. Maka seperti mana Rasulullah SAW sampaikan bahwa nanti di hari kiamat kelak, ya, an-nasu, manusia itu kata Nabi SAW dibangkitkan dalam keadaan ya hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memiliki pakaian, dan tidak dikhitan. Ini kondisi keadaan yang mesti selalu kita ingat. Makanya di antara perkataan hikmah, amlik minad dunya ma syi'ta fa innaka satakhruju minad dunya kama syi'ta. Silakan Anda miliki apa saja di dunia ini. Wahai Anda para tajir, orang-orang kaya, silakan Anda miliki mobil mewah, rumah yang besar, ya, kemudian kekayaan yang begitu banyak, silakan Anda miliki. Wahai Anda yang memiliki jabatan, silakan Anda punya apa saja dari harta dan kekayaan, silakan. Tapi Anda mesti ingat, wahai saudaraku, satakhruju minad dunya kama jita, engkau akan keluar dari dunia ini sebagaimana engkau datang ke dunia ini. Engkau datang di dunia punya kekayaan belum punya, punya pakaian belum punya, punya sendal sepatu belum punya, bahkan belum dikhitan. Ini renungan untuk kita bersama. Seperti apa Anda datang ke dunia, seperti itu Anda meninggalkan dunia ini. Begitulah kata hikmah mengajarkan kita agar berhati-hati, agar kita memiliki tujuan, agar kita tahu untuk apa kita berada di dunia ini. Untuk apa kita berada di dunia ini? Disinilah disebut dengan yaumil akhir, li'annahu la yauma ba'da. Tidak ada lagi hari setelah itu. Hari setelah itu, ya tidak ada. Kekekalan abadi bagi kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan bahagia selama-lamanya. Bagi yang tidak beriman kepada Allah, mereka sengsara selama-lamanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita minta kepada Allah agar hati kita senantiasa berada di atas agamanya yang mulia ini.
Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, agar Allah bolak-balikkan hati kita dalam ketaatan kepadanya. Tidak ada gerak-gerik kita, amalan hari kita, kecuali itu dalam bingkai ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dalam bingkai kebaikan. Tidak boleh keluar dari hal yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, tidak boleh keluar dari syariat yang telah disampaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jangan sampai keluar dari bingkai-bingkai kebaikan itu. Oleh ikhwani wa akhwati, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang beriman itu siapa? Yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, dan beriman kepada hari akhir. Hum yuqinun, mereka yakin akan hari itu. Makanya buah daripada keimanan kita yang kita harapkan mempelajari tentang yaumul akhir adalah semakin semangat kita dalam beramal, semakin semangat kita dalam berbekal, karena ada kehidupan yang tidak akan ada akhirnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya yang harus kita sadari itu. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita dapatkan banyak orang-orang al-mukazzibina bil ba'thi wan nusyur. Banyak sekali mereka mendustakan hari kebangkitan itu. Kalaupun mereka menetapkan mereka tetapkan dengan bentuk yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh ikhwani wa akhwati, inilah al-yaumil akhir yang merupakan rukun iman yang kelima yang mesti kita yakini dalam hidup kita, bahwa kita ini akan berakhir dan kita akan menuju kepada satu perjalanan yang abadi, yang lebih kekal dan lebih panjang. Bahkan inilah yang harus kita senantiasa bahas dalam hidup ini, bahwa ketika hati kita mulai kering, mulai keras, ketika hati kita tidak tersentuh dengan kebaikan, tidak cinta kepada amal saleh, ingat hidup akan ada berakhirnya. Ingat bahwa kita akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini menjadi renungan bagi kami sendiri dan kita semua dan kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, agar kita bisa sama-sama mempersiapkan hari terbaik, amal terbaik kita dan aktivitas terbaik kita, bekal-bekal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan berikutnya, dan masih ada pembahasan yang berkaitan dengan yaumul akhir, beberapa pembahasan yang penting, yaitu tentang syafaat dan al-haud, kemudian as-sirat, kemudian i'tas suhuf, pembagian catatan kebaikan dan amal soleh kita, dan akhirnya al-jannatu wan nar. Itulah nanti pembahasan yang berkaitan dengan al-yaumil akhir. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, dan semangat untuk menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.